Bernama Yeti Aryani. Di SMK Negeri 7 Sijunjung, saya mengampu mata pelajaran sejarah. Dan beberapa tahun ini menjadi koordinator P5, Project P5. Pada malam hari ini, materi yang akan saya bawakan adalah menyusun asesmen P5. Jadi barangkali mungkin Bapak Ibu semua sebetulnya sudah mahir di sekolah-sekolahnya sendiri. Jika nanti dalam penyampaian saya itu nanti ada kekurangannya, mohon terlebih dahulu dimaafkan. Apabila mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang mungkin jauh lebih kaya, boleh berbagi gitu ya Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai yang pertama, sharing kegiatan materi hari ini. Tapi ingin sekali saya bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita dipertemukan di dunia maya. Tentu bukan kebetulan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu di dunia maya. Bapak Ibu, saya akan coba share materi kita hari ini yang berjudul menyusun asesmen P5. Apakah sudah nampak kira-kira? Nah, baiklah. Menyusun asesmen P5, kegiatan ini, presentasi ini disampaikan dalam pelatihan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu saya sampaikan dahulu bahwa sebetulnya kegiatan P5, asesmen P5 itu merupakan kegiatan yang memiliki kesamaan dengan asesmen yang diadakan pada kegiatan intrakurikuler. Nah, asesmen yang diadakan di intrakurikuler itu biasanya kan adalah asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dalam kegiatan P5 pun, asesmen yang dilakukan itu berupa 3 juga, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Secara umum, tujuan asesmen ini adalah upaya untuk memperoleh data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik dibandingkan dengan tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran yang diikuti selama kurun waktu tertentu. Jadi, secara umum asesmen ini ya sama dengan kegiatan intrakurikuler. Jenis-jenis asesmen P5 ini dapat berupa asesmen diagnostik seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, asesmen diagnostik ini itu asesmen yang dilakukan sebelum dimulai proyek. Nah, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk memetakan dimensi mana, elemen yang mana, dan subelemen yang mana yang akan kita berikan kepada peserta didik sehingga kita analisis dulu. Nah, kegiatan asesmen diagnostik ini sebaiknya dilakukan sebelum memulai proyek. Sama seperti ketika kita mau memulai pembelajaran di intrakurikuler, sudah tentu Bapak Ibu atau saya juga itu mempersiapkan dulu modul atau yang pada masa lalu disebut dengan RPP. Nah, dalam kegiatan proyek P5, sebaiknya kegiatan rancangan asesmen, kemudian modul proyek, kemudian rangkaian seluruh apa yang kita butuhkan dalam kegiatan proyek itu dilakukan oleh tim P5 sebelum kita memulai proyek untuk peserta didik. Jadi asesmen diagnostik itu asesmen yang paling awal dilakukan ketika kita akan mengadakan proyek. Artinya kita petakan dahulu yang mana di kelas kita itu atau di sekolah kita itu yang dimensi akan dikembangkan. Jadi misalnya apakah dalam suara demokrasi, misalnya saya beri contoh, dimensi apa yang diperlukan untuk peserta didik kita. Nah, itu kita lakukan asesmen diagnostik dulu.
Yang berikutnya, asesmen dalam kegiatan P5 itu asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu sama dalam kegiatan intrakurikuler dilakukan ketika proses proyek itu berjalan. Artinya, ketika dalam sebuah proyek P5 itu, awal-awal di dalam sebuah proyek itu kan kita memberikan pemahaman dahulu kepada siswa. Misalnya, untuk kegiatan tema gaya hidup berkelanjutan, biasanya kan kita memulai dahulu pemahaman proyek apa, judul proyek kita apa, kita akan membuat apa di sekolah itu. Nah, kemudian kita berikan pengenalan. Nah, dalam kegiatan pengenalan itu ada sejumlah materi atau pemahaman yang diberikan kepada peserta didik. Nah, dari situ setelah menyampaikan materi, kita bisa melakukan asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu intinya dilakukan pada saat proses. Itu gunanya untuk sebagai evaluasi juga apakah kegiatan pada hari itu berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah, asesmen yang berikutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan pada akhir proyek. Tujuan dari asesmen sumatif adalah memastikan dimensi, elemen, dan subelemen serta tujuan proyek dapat tercapai yang hasil selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan proyek selanjutnya. Yang berikutnya, bagaimana sebetulnya menyusun asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dalam hal ini saya berbagi. Jika kita ingin menyusun asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah merancang rubrik yang akan digunakan sebagai acuan penilaian untuk menentukan pencapaian peserta didik. Setelah rubrik kita rancang dan kemudian selesai, maka tim P5 bersama dengan koordinator itu menetapkan indikator pencapaian dari proyek itu. Yang kemudian setelah indikator itu atau serupa misalnya KKTP dalam kegiatan intrakurikuler, setelah itu kita dapatkan, kemudian kita merancang asesmen yang akan dikembangkan. Artinya instrumen apa yang akan kita berikan kepada peserta didik itu pada saat formatif atau pada saat memulai proyek gitu ya. Apa bentuk instrumennya? Nah, instrumen itu dapat berupa lembar kerja, lembar observasi, daftar checklist maksudnya yang mungkin bisa di-checklist untuk peserta didik, atau berupa soal tes atau kuis, berupa matrik, berupa portofolio, atau berupa catatan anekdotal. Nah, masing-masing asesmen ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, Bapak Ibu. Bagi yang sudah berpengalaman, tentu mengetahui masing-masing kelemahan dan kekurangan daripada instrumen asesmen ini. Seperti contohnya misalnya, jika kita menggunakan catatan anekdotal, asesmen ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Catatan anekdotal itu kita bisa mendapatkannya data yang mungkin akurat, tetapi di situ ada unsur subjektivitas. Nah, tentu Bapak Ibu nanti akan menentukan dengan cara yang bijak berupa instrumen yang seperti apa yang bisa kita berlakukan untuk peserta didik kita. Yang berikutnya adalah langkah yang pertama, membuat rubrik sebagai acuan penilaian. Diusahakan rubrik yang akan kita buat itu berisi 4 kriteria. Biasanya rubrik itu berbentuk tabel atau matrik ya Bapak Ibu. Nah, 4 kriteria itu diantaranya adalah kita menentukan capaiannya apa gitu. Misalnya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nah, penyusunan rubrik tersebut mengacu kepada matrik alur perkembangan dimensi yang terdapat pada dokumen dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini itu bisa kita lihat melalui Beskap 31 tentang proyek P5
tahun 2024. Nah, pada malam hari ini saya memberikan berbagi ya Bapak Ibu mengenai rubrik yang coba saya berlakukan di sekolah SMK Negeri 7 Sijunjung. Nah, berikut ini contohnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah salinan salah satu alur perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di mana di dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kan memiliki beberapa elemen dan memiliki beberapa sub-elemen. Nah, salah satu di antaranya adalah elemen akhlak kepada alam. Elemen yang lain itu misalnya elemen kepada berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini berbagi pengalaman. Saya hari ini itu memutuskan untuk mengambil elemen akhlak kepada alam. Nah, elemen akhlak kepada alam ini jika dilihat dari tingkat perkembangan peserta didiknya, mulai dari usia PAUD hingga jenjang SMA, SMK. Nah, karena saya kebetulan berasal dari SMK, maka tentu pada malam hari ini contoh yang saya berikan adalah yang berkaitan dengan capaian pembelajaran di lembaga institusi tempat saya bernaung, yaitu yang di SMK. Jadi saya lihat yang di akhir ini. Jadi elemen akhlak kepada alam itu salah satu sub-elemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga kehidupan alam gitu. Capaian pembelajarannya pada akhir fase itu, ini Bapak Ibu, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Nah, pembuatan rubrik itu harus dilihat ke sininya dulu, ke alur rubrik yang ditetapkan oleh Beskap 31 tahun 2024. Jadi, saya mencoba itu melakukannya. Nah, jadi ada beberapa catatan jika kita ingin membuat rubrik itu. Jadi, harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik ya, Bapak Ibu. Contohnya misalnya pada pendidikan khusus, rumusan kompetensi dan kriteria perkembangan dapat langsung disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Atau pada fase A dan fase E, tim pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu perlu kita secara mandiri membuat rumusan kompetensi yang sebetulnya di dalam alur tadi itu tidak ada, tapi kita menambahkannya gitu Bapak Ibu dengan kalimat misalnya sudah berkembang, mulai berkembang, belum berkembang, atau secara konsisten telah melaksanakan, misalnya begitu. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa catatannya. Mungkin Bapak Ibu sambil mengamati ini, atau bisa saya bantu juga. Jadi, rubrik fase A perlu, ini mungkin perlu menjadi catatan Bapak Ibu, perlu menambahkan rumusan kompetensi untuk tahap mulai berkembang. Dalam hal ini, tim project profil itu membuat gradasi dengan merumuskan kompetensi yang lebih sederhana atau membedakan dari segi frekuensi serta konsistensinya. Contohnya ini, kita bisa menggunakan kata mulai dapat atau belum konsisten atau baru 1 sampai 2 kali pemunculan. Nah, ini kan fase A ini kan untuk kelas 1 dan 2 SD. Nah, rubrik fase E itu berbeda Bapak Ibu. Kita perlu menambahkan rumusan kompetensi untuk tahap, misalnya sangat berkembang. Nah, tim project itu juga harus menyesuaikan juga, membuat gradasi juga di dalam rubrik tersebut. Seperti misalnya belum berkembang, mulai berkembang,
berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang atau berkembang melampaui harapan gitu. Kira-kira ini bahasanya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan tampilkan slide berikutnya itu contoh rubrik yang sudah saya buat gitu ya. Nah, kira-kira gini Bapak Ibu. Jadi rubriknya itu kita tentukan dulu sub elemennya. Tadi kan sub elemen dari tema gaya hidup berkelanjutan, elemen berakhlak kepada alam, sub elemennya ini, memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Kita bikin gradasinya, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, saya membuatnya begini. Kalau mulai berkembang itu memahami keterhubungan antara ciptaan dengan ciptaan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sedang berkembang itu peserta didik dilihat sudah mulai menyadari dan mulai mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Berkembang sesuai harapan itu saya membuatnya melakukan langkah-langkah konkret. Peserta didik jika bisa melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Nah, berkategori sangat berkembang jika peserta didik secara konsisten melakukan langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Maaf Bapak Ibu, karena di tempat saya hujan deras, mungkin saya perlu menggunakan headset. Mikrofon. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah terdengar? Pak Bayu? Apa terdengar jelas, Bu? suara saya? Coba agak dinaikkan lagi volumenya, mungkin mic-nya agak didekatkan gitu. Oh, sepertinya nggak terdengar ya, kesulitan juga saya. Maaf Bapak Ibu karena terputus. Baiklah, saya akan lanjut lagi. Semoga Bapak Ibu tetap mendengar meskipun hujan yang begitu deras di atas atap ya Bapak Ibu. Jika ada kekurangannya nanti mohon dimaafkan. Nah, setelah rubrik ini nah salah satu contoh. Mungkin rubriknya itu kalau misalnya terdiri dari beberapa aktivitas, itu kita bisa membuat juga gradasinya per aktivitas tersebut. Nah, langkah setelah membuat rubrik itu yang akan dilakukan adalah kita menetapkan indikator pencapaiannya. Ya, itu karena ujung-ujung dari proyek ini kan nanti kita akan memberikan rapor. Nah, tentu ada proses yang harus kita lalui berupa pengambilan data. Pengambilan data mengenai capaian peserta didik. Nah, capaian peserta didik yang akan kita ambil itu, kita harus tetapkan dulu indikatornya. Nah, indikator ini kan rubrik sudah selesai. Nah, kita berikutnya adalah menetapkan indikatornya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh indikator yang ditetapkan oleh tim P5. Tadi tujuan pembelajarannya itu ditetapkan, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Subelemennya itu tadi, memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Elemennya ini. Nah, yang bagian yang ini, yang kursor saya tunjukkan ini, itu kita buat nanti di dalam format tersendiri. Ini kita letakkan di bagian atasnya gitu. Kemudian di bawahnya dalam tabel itu kita tuliskan ininya. Misalnya indikator pencapaiannya. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat tinggalnya dan lingkungan sekolahnya. Indikator yang kedua, peserta didik mampu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tempat tinggal dan di sekolahnya. Yang ketiga, indikatornya adalah peserta didik mampu melaksanakan langkah-langkah konkret yang bisa dilaksanakan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Nah, setelah itu kita tentukan pemetaan rencana asesmennya ya Bapak Ibu. Nah, rencana asesmennya peserta didik mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat tinggalnya dan di lingkungan sekolahnya.
Instrumennya itu dapat bermacam-macam, tergantung Bapak Ibu nanti apa indikator yang ditetapkan. Bisa berupa daftar checklist, bisa berupa lembar observasi, atau bisa berupa lembar kerja, atau bisa juga berisi isian singkat yang kita kehendaki dari peserta didik itu Bapak Ibu untuk mengukur pencapaian dari tujuan proyek yang sudah berjalan. Kemudian setelah kita tetapkan indikator, kita coba buat lembar, misalnya mau kita gunakan pakai apa. Kali ini saya menetapkan 2 memberi contohnya, itu melakukan lembar observasi. Nah, ini dipegang oleh guru Bapak Ibu atau fasilitator yang ada di dalam aktivitas mendampingi peserta didik ketika melaksanakan proyek. Dah, kita tuliskan judulnya, kemudian kita tuliskan tema, dimensi elemen, subelemen, dan aktivitas apa. Kita kan kalau untuk menentukan proyek itu, kita fasilitasi peserta didik itu, dimensi apa dikembangkan, kemudian kita fasilitasi dengan aktivitas apa gitu. Nah, jadi pada pertemuan dan aktivitas pertama itu, peserta didik itu dihantar untuk mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti di dalam kelas atau di dalam kegiatan pertemuan proyeknya itu tentu ada hantaran berupa misalnya video, slide PowerPoint, atau pemateri yang bisa kita datangkan dari luar untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pencemaran. Mungkin ya salah satu permasalahan yang ada di lingkungan. Nah, tujuan di situ ditetapkan juga Bapak Ibu, misalnya memahami dan mengidentifikasi gejala pencemaran di lingkungan sekitarnya. Jangan lupa pula Bapak Ibu menetapkan nama, kemudian nama kelompok dan hari tanggal, karena observasi itu sifatnya real time. Jadi pada hari pelaksanaan pada saat itulah kita observasi sehingga dapat dihasilkan data yang jauh lebih objektif. Nah, di dalam lembar observasi itu ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa dengan misalnya iya, tidak gitu ya. Misalnya saya memberikan contohnya begini. Aku memahami video yang diputar oleh guru tentang pencemaran lingkungan. Aku memahami apa itu pencemaran lingkungan dan bahaya limbah plastik di sekitarku. Aku bisa mengidentifikasi pencemaran lingkungan di sekitarku. Aku mengetahui solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran di sekitarku. Aku akan melakukan langkah konkret untuk menjaga lingkungan di sekitarku. Nah, lembar observasi ini per individu Bapak Ibu, sehingga kita bisa tahu bagaimana sebetulnya pengalaman belajar peserta didik pada hari itu ya, ketika dalam mengikuti kegiatan proyek itu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu lembar observasinya. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan lembar formatif. Lembar formatif itu di dalam satu kertas yang akan dibagikan kepada siswa. Di sini nanti berisi kalau saya menggunakan instrumen berupa soal yang nanti peserta didiknya diberikan tempat untuk menjawabnya. Jangan lupa kita menyertakan identitasnya, tema apa, elemen dan subelemen, nama dan hari, tanggal gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya menetapkannya instrumen formatifnya begini. Jadi, ketika peserta didik setelah diberikan paparan materi, karena ini adalah aktivitas pertama, maka rumusan pertanyaannya itu yang pertama, identifikasilah jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar lingkunganmu. Peserta boleh menjawab sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemateri atau berdasarkan pengamatannya. Boleh. Yang kedua, kategorikanlah sampah yang ada di sekolahmu menjadi bagian sampah organik dan sampah anorganik. Siswa boleh menuliskan lembar jawabannya di tempat yang disediakan. Jawabannya di tempat yang disediakan. Kemudian soal nomor 3, jelaskan hal yang mungkin terjadi jika terdapat sampah plastik dalam jumlah yang banyak di sekitarmu. Yang keempat, tuliskan aksimu untuk menjaga lingkunganmu dari limbah plastik. Nah, dari format ini tentu sebagai fasilitator atau sebagai Bapak Ibu gurunya,
tentu kita berharap tercerahkan lah peserta didik itu memperoleh pemahaman pada hari itu ketika fasilitator memberikan hantaran materi ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan pada proyek kegiatan gaya hidup berkelanjutan ini, itu judul proyeknya adalah mengolah sampah plastik. Nah, yang berikutnya itu setelah kita memperoleh jawaban dari peserta didik itu, tentu saya malam ini berbagi, kita buatlah daftar nilainya. Daftar nilai dari kegiatan tadi, proyek tadi gitu Bapak Ibu. Karena kalau lembar observasi itu ada bisa memberikan data akurat bagi kita karena biasanya rapor proyek P5 itu kan berisi deskripsi berupa kata-kata gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari rubrik yang sudah kita tentukan kriterianya tadi, kita bisa mengambil kesimpulannya dari data yang sudah kita dapatkan juga dari formatif tadi. Nah, berikut ini adalah lembar nilai yang mungkin bisa saya sharing. Ini agak mungkin tidak terlalu kelihatan Bapak Ibu judulnya. Nah, jadi kita tuliskan nama peserta didik, kemudian ini adalah capaian yang tadi di rubrik itu. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini bukan nama siswa kami yang sesungguhnya, ini adalah contoh saja. Contoh saja, berarti misalnya nama Andika Pratama itu belum berkembang karena baru memahami keterhubungan antar satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian Bella Safira itu dikategorikan mulai berkembang karena menyadari dan mulai mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah ini semua terlaksana, itu kita melakukan ketika proyek selesai, kita melakukan tes sumatif. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak berikan contohnya karena ini bisa kita Bapak Ibu bisa kita modif. Bagaimana akan kita lakukan namanya tes sumatif ya. Kemudian setelah itu semua kita sudah mendapatkan data berupa nilai-nilai, maka kita akan buatkan rapornya gitu. Nah, mungkin yang ini materi yang ini itu saya stop sharing dulu, saya ganti dengan sharing contoh rapor yang mungkin pada tahun lalu itu sudah diberikan kepada peserta didik kami. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya tutup dulu ya, saya beralih ke Excel. Loh, kok mengalami kendala ya? Ya. Belum. Kok belum nampak ya? Maaf Bapak Ibu, tunggu dulu. Nah, ini salah satu, ini tahun lalu ya Bapak Ibu, bukan proyek yang akan dilakukan sekarang. Yang saya presentasikan tadi adalah rencana untuk semester angkatan yang tahun sekarang. Nah, ini yang tahun dahulu. Pada tahun dahulu, di sekolah kami itu awal-awal melaksanakan proyek, itu masih menggunakan proyek yang di-share di PMM. Jadi ketika tema gaya hidup berkelanjutan itu kami ikut dalam proyek yang diberlakukan di PMM itu. Ya, ini contohnya. Misalnya kita berikan judulnya, kemudian nama peserta didik, identitas dan alamat, kemudian ini adalah identitas peserta didik. Nah, ini aktivitasnya.
Nah, yang di bagian berikut itu keterangan yang sudah ditetapkan itu kita bisa lihat di modul yang sudah kita dapatkan dari PMM. Saya akan beralih ke lembar berikutnya karena nggak bisa dilihat ke bawahnya Bapak Ibu. Kemudian nah, ini dari yang tadi peserta didik kami yang tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi peserta didik kami itu namanya Amel. Nah, Amel itu ketika dalam kegiatan misalnya aktivitas pertama, pengenalan terhadap perubahan iklim, realitas dan miskonsepsinya dengan dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan elemen akhlak kepada alam, itu mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Nah, Amel itu dinilai sangat berkembang, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah seperti itu. Ini adalah salah satu contoh rapornya. Mungkin di bagian bawahnya, di akhir rapornya itu mungkin saya bisa berikan petunjuknya kepada Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin di sekolahnya sudah pada tahap mahir modifikasi gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di sekolah kami itu baru pada semester ini, yang kemarin itu ikut dengan proyek yang di PMM. Nah, ini mungkin bisa kita share di akhirnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, kita bisa memberikan catatan proses bahwa peserta didik mengikuti proyek penguatan profil Pancasila dengan baik misalnya. Itu deskripsi ya, deskripsi proyeknya. Nah, di bagian bawahnya itu ada kepala sekolah Bapak Ibu. Jangan pula nanti dinilai, oh itu kok nggak ada kepala sekolahnya, misalnya gitu Bapak Ibu ya, bercanda saya. Nah, itu ada keterangan di bawahnya, tapi lupa scroll ke bawah tadi. Nah, baik, demikian mungkin sampai jam berapa Pak Bayu? Mungkin boleh 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin memberikan masukan atau apapun itu akan saya terima dengan baik. Pemaparan dan materi yang sudah saya sampaikan itu cukup sampai di sana. Saya kembalikan kepada Pak Bayu sebagai moderator. Silakan Pak Bayu. Baik Bu, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang bergabung pada malam ini. Kita buka sini tanya jawab untuk sesi pertama ini atau 2 orang ya Bu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau minta. Silakan Bapak Ibu, barangkali mungkin ada saran untuk saya karena hari ini adalah yang pertama menjadi pemateri ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mic-nya boleh dihidupkan, langsung dihidupkan, dan juga boleh langsung bertanya. Bagaimana Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Ada kayaknya ini Pak Bayu ada banyak yang raise hand, tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu lupa mengeklik karena sebelum acara dimulai tadi juga sudah raise hand.
Kalau ada yang bertanya, boleh silakan langsung hidupkan mic sama videonya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbagi pada malam hari ini mengenai proyek yang sudah berjalan di sekolah Bapak Ibu semua. Absennya bagaimana, Bu? Nanti di-share sama Pak Bayu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Untuk mengenai absen ya Bapak Ibu, silahkan dilihat di kolom chat itu diisi hari ketiga. Untuk kalau ada yang bertanya tentang sertifikat Bapak Ibu, itu akan kita proses besok atau 3 hari ke depan gitu. Karena kita juga ada kegiatan yang lain. Jadi maksimal 3 hari baru kita proses ya Bapak Ibu. Dulu, mana dulu. Mama, menonton Jadi jangan lupa isi absen dari hari pertama sampai hari ketiga Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Kepala Sekolah. Saya baru lihat. Sudah selesai tadi Mbak Yeti. Sudah Pak. Mantap. Ibu Seprianti, mungkin barangkali ada yang ditanya. Bayu, tadi bagaimana yuk di dinas selesai yuk urusannya? Alhamdulillah aman Pak. Selesai yuk. Cuman ada halaman pengesahan tuh yang belum jadi Pak. Karena dibawa Kayaknya sama baru edo. Halo. Kecuali urusan yang untuk ambil halaman pengesahan belum Pak. Oh, ya, berarti yang lainnya selesai ya. Emis, dapat selesai. Aman Pak. Sudah tanya baru orang. Aman Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Silakan kalau ada tanya jawabnya, Bayu pimpin atau Setia Benuti dipimpin. Sudah Pak, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung dihidupkan mic-nya sama video, sudah bisa itu Pak. Bapak Ibu gimana? Ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin dibagi? Sepertinya tidak ada sepertinya ya Bu. Sepertinya Kalau nggak ada. Ya, sekali lagi kita ingatkan untuk mengenai sertifikat, jangan lupa isi absennya Bapak Ibu, karena kita acuannya itu adalah absennya nanti itu. Isi absen baru kita proses H+1 sampai H+3. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya selaku host pada kesempatan kali ini minta maaf kalau ada kesalahan. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah memberikan materi. Juga nanti setelah selesai ini kita akan kita kirim informasinya di grup tentang absensi Bapak Ibu. Jadi silakan bergabung di grup 32 JP Kombel Beraja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung. Mungkin ada tambahan lagi Bu Yeti? Tidak banyak Pak Bayu. Saya pada malam hari ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang mungkin dari seluruh Indonesia kita dipertemukan dalam JMIT malam hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Jika sebagai pemateri memiliki banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, mungkin Pak Bayu sudah boleh izin live. Makasih Mbak Yeti. Baik Pak, terima kasih Bu Bapak Ibu Yeti. semua. Terima Ya, kasih Bu Yeti. Bu. sama-sama Ibu. Bu, izin nanya, Bu. Oh, boleh. Boleh, Bu. Untuk link absensinya di mana, Bu, diisi? Di chat WA mungkin dengan Pak Bayu ya, Bu. Kita itu kan? Iya, Bu. Ya, Makasih, Bu. Link ya, link sama-sama. absennya boleh silakan dilihat di kolom chat Bapak Ibu atau di grup WA nanti saya share. Ya, Di grup yang 32 JP Bapak Ibu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Malam Bapak Ibu, saya izin undur diri ya. Halo. Ya, Pak. Bu, ya. Ya, mohon izin live. Selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam, Ibu. Halo Pak, Mas Oda. Ya. Ini mau nanya, ini dari Ibu Lutgarda Emerisiana Sao. Mau nanya, ngapa setiap kali saya ikut Zoom, tapi sertifikat kok enggak pernah keluar ya? Yang ikut yang mana, Bu? Saya sering ikut dengan Pak Firman. Kalau dengan Bapak baru malam ini, tapi kalau dengan Pak Firman sering saya ikut, cuman sertifikatnya enggak pernah keluar. Di mana kesalahan? Ibu, insya Allah untuk kita di Kombel Belajar Bahasa Mori SMK 7, selagi mengisi link absen, mengikuti, maka semuanya akan dapat sertifikat, Ibu. Kita sudah berjalan hampir 1 tahun, tidak pernah sertifikat yang tertahan satupun. Insya Allah, Bu. Terus yang ngisi link absennya itu di mana, Pak? Nanti dibagi oleh host kita atau oleh ketuanya Pak Ibnu Sudarmadi atau nanti oleh host. Ibu bisa lihat di chatnya nanti ya. Di chattingnya ya. Bapak ini berbayar ya? Iya, terima kasih Pak. Itu bukan berbayar sebenarnya, Bu. Itu donasi aja untuk penggantian kertas sertifikatnya, itu aja tuh. Itu bukan donasi kita, donasi kita dibayarkan, kita arahkan ke musola sekolah, ke tahfiz Quran, kemudian Jadi untuk tidak perancang. wajib. Gitu, Bu. Jadi bukan ikut Zoom harus bayar, bukan gitu. Kita donasi terserah berapa peserta yang berapa sanggup gitu. Tapi tidak wajib, apa wajib? Ibu, sebenarnya tidak wajib sih. Cuma kan kita mengarahkannya ke musola sekolah dan tahfiz Quran. Nah, sekalian bersedekah itu, Bu. Oh, baik-baik Pak, terima Ibu kasih. isi aja ya nanti ya. Nah, sama-sama, Bu. Ya, Bayu, kalau masih ada atau Setia Penuti, kalau tidak ada kita tutup aja lagi. Pak, Ya. ini kan sedang mengisi link absennya, terus ada di situ apa kita istilahnya sumbangsih kita bisa sampai besok Pak, karena kalau di Paluta ini malam kayaknya jauh dari tempat saya Pak, ke BRI Boleh, Link Bu. gitu. Boleh. Besok aja Ibu isi nggak apa-apa. Oh iya Besok. iya. Jadi Ya, Pak. sertifikatnya insya Allah paling lambat H+3, paling lama 3 hari setelah ini sudah keluar. Besok insya Allah sudah ada yang bisa keluar itu, Bu. Iya baik Nanti Pak. Ibu Baik, download Pak. aja ya, Ibu download, Iya. Ibu bisa printnya sendiri. Iya Pak ya. Ya, Bu ya. Terima kasih ya, Pak. Ya sama Bu. Pak, link absennya di mana ya, Pak? Di chatting tolong Pak Bayu udah dikirim link absennya Bayu. Setia Penuti. Silakan dicek di Coba kolom kirim chat ulang lagi link ini, Bu. absennya tadi chatting. Biar peserta semuanya bisa mengerti. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Ing Kartini. Saya berasal dari SMP Negeri Kota Jane. Halo. Ketambe yang ada di Pelajaran Tenggara. Jadi pelatihan di sekolah seperti ini. Bahwa yang
Mitos belajar harus melakukan komunikasi ya seperti membuat ada tanpa atau yang lainnya. Padahal kamu itu cuma belum dari indra. Terlebih dahulu akan Nggak dengar suara. Halo Setia, bisa dengar suara Bapak? Halo? Halo host? Bayu, bisa dengar suara Bapak?